Singapura dari awal sangat menyadari Singapura itu negara kota yang tidak punya apa-apa. Kekuatan Singapura adalah di bidang jasa. Jadi penegakan hukum membuat aturan main itu sangat clear di Singapura. Itu yang membuat di penghalangan pengusaha di Singapura, mereka itu kepercayaannya rileks untuk bekerja. Perizinan itu sakral. Itu yang membuat mengapa semua orang sekarang mau berinvestasi di Singapura. Janji yang sudah disampaikan oleh pejabat Singapura pasti akan dilaksanakan. Tidak mungkin diubah di tengah jalan. Indonesia itu butuh pengusaha besar, pengusaha menengah, pengusaha kecil. Dan tidak perlu didikotomikan. Ternyata kemajuan sebuah bangsa tidak ditentukan oleh seberapa banyak sumber daya alam yang dimiliki, tetapi seberapa banyak sumber daya manusia berkualitas yang ada pada negara itu. Dan itulah Singapura. To the point aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Bukan The Comment. Ini namanya To The Point aja. Bersama saya Gaib Martusigit dan saya didamping oleh Mas Pung Purwanto. Tamu kita kali ini spesial. Kita nggak hanya akan membahas buku, tapi kita akan membahas satu hal yang lain. Sebuah negara yang bernama Singapura. Negara kecil, bertetangga dengan Indonesia, tapi kemajuannya luar biasa. Ada banyak pertanyaan ketika kita mau bahas ini. Tanya dong, kenapa Singapura bisa lebih maju dari kita? Bahkan dia tidak punya sumber daya. Dan kita sudah kedatangan tamu. Saya Mas, tamunya Mas? Mas Suryo Pratomo. Atau biasa dipanggil Mas Tommy. Beliau adalah Duta Besar Indonesia untuk Singapura 2020 hingga 2025. Genap 5 tahun. 5 tahun pas ya? Udah kayak presiden ya? Apa kabar Mas? Baik. Mas, saya sebelum kita mulai yang lain langsung saya tanya nih, biar hooknya dapat. Kenapa Singapura bisa lebih maju dari kita? Ya karena memang banyak orang mengatakan keberhasilan Singapura itu seperti dongeng. Karena memang dari tahun 1965 ketika mereka merdeka, dalam waktu 50 tahun mereka bisa dari negara dunia ketiga menjadi negara maju. Jadi from third to first itu dalam waktu 50 tahun. Lalu orang bertanya, apa yang membuat Singapura bisa menjadi negara yang sukses? Itu yang kemudian seakan-akan menjadi cerita dongeng. Tetapi kalau kita mendengar apa yang disampaikan oleh ahli ekonomi Amerika Serikat, Jeffrey Sachs, ya, yang membuat Singapura itu sukses karena dua hal. Yang pertama adalah mereka mempunyai arah kebijakan yang jelas, jangka panjang, yang dilakukan dan dijalankan secara konsisten. Dan yang kedua adalah mereka berhasil melakukan transformasi institusi. Jadi pembangunan institusi di Singapura itu dimulai oleh Perdana Menteri Lee Kuan Yew. Itu betul-betul memberikan fondasi yang sangat kuat. Yang kemudian banyak orang, bahkan mungkin orang Singapura sendiri, mereka tidak menyangka bahwa Singapura yang tahun 65 pertama kali merdeka, bahkan menyatakan kemerdekaan dengan air mata. Karena Perdana Menteri Lee Kuan Yew khawatir akan masa depannya. Tadi yang disampaikan bahwa Singapura negara yang tidak punya apa-apa, negara kecil, apakah mampu bisa bertahan? Negara yang tidak bahkan punya air, ya kan, kita masih ingat dulu mereka sampai meminta-minta, ya kan, memohon kepada Johor untuk bisa mensuplai kebutuhan air mereka gitu. Sekarang tiba-tiba menjadi sebuah negara yang bisa memenuhi kebutuhan sendiri dalam kebutuhan airnya, sehingga kemudian itu yang selalu dikatakan, ternyata kemajuan sebuah bangsa tidak ditentukan oleh seberapa banyak sumber daya alam yang dimiliki, tetapi seberapa banyak sumber daya manusia berkualitas yang ada pada negara itu. Dan itulah Singapura. Jadi merinding saya denger. Tapi di Singapura nggak ada pilkada kan Mas? Ada pemilu, mereka punya pemilu kan. Kalau pilkada mereka tidak punya, karena mereka kan
bukan negara dalam konteks seperti Indonesia. Kita kan negara karena memang wilayahnya luas. Sehingga kemudian ada yang namanya provinsi, ada yang namanya kabupaten, ada kota madya. Singapura kan negara kota. Dia hanya kota. Negaranya itu kota. Karena itu mereka tidak punya pemilihan. Yang ada pemilihan umum untuk pemilihan presiden dan pemilihan perdana menteri. Untuk anggota parlemen juga ada pemilihan. Jadi hanya itu yang mereka lakukan dan itu mereka lakukan setiap maksimum 5 tahun. Tetapi karena mereka menggunakan sistem parlementer, Perdana Menteri boleh menyatakan kapan saja untuk membubarkan parlemen dan menetapkan pemilihan umum ketika mereka mempunyai potensi untuk bisa memperpanjang masa pemerintahannya. Karena itu di Singapura pemilihan umum Singapura akan dilakukan maksimum 5 tahun, tetapi bisa dilakukan di antara 5 tahun itu tergantung Perdana Menteri kapan akan menetapkannya. Jadi kayak Pemkot Depok dong ya. Sebetulnya kalau dilihat sebagai ukuran wilayah, kan Singapura itu ukurannya seperti Jakarta. Iya. Ya, persis seperti Jakarta. Mereka hanya lebih besar sedikit, sekitar 100 km persegi. Tetapi ukurannya seperti Jakarta. Tapi jumlah penduduknya hanya setengah Jakarta. Sekitar Jadi mereka 6 juta, sebetulnya betul-betul negara kota. Karena itu ketika pertama kali kita masih ingat Pak Habibie menyebut Singapura sebagai Red Dot. Ya. Dan kemudian sempat orang Singapura merasa tersinggung. Tetapi sekarang istilah Red Dot itu dijadikan brandingnya Singapura. Bahwa kami adalah Red Dot. Bahkan kami ya negara kecil, ya, tetapi kembali lagi keberhasilan mereka untuk menjadi negara maju. Bayangkan negara dengan pendapatan per kapita $100.000 Amerika Serikat. Mereka sekarang negara yang paling makmur di dunia. Ya, sekali lagi mereka 98% kebutuhan pokoknya tergantung dari impor. Tetapi mereka bisa survive. Tetapi yang poin yang terakhir tadi yang ditanyakan soal air, yang tadi saya jelaskan soal air, negara yang tadinya tidak punya air, tetapi dengan kemampuan riset, kemampuan teknologi, dan pengetahuan yang dimiliki, Singapura sekarang bisa mengekspor air. Hanya dari air tada hujan, dan desalinasi dari air laut menjadi air tawar. Berarti dengan teknologi ya? Dengan teknologi lagi. Oke. Dan dia bisa ekspor minyak juga loh. Oh, iya. Jangan cuma air, dia punya kilang. Negara yang minyaknya banyak justru kilangnya tertati-tati. Jadi berarti memang, iya. Artinya kan tadi ada kuncinya di satu SDM, yang kedua pembangunan institusi yang berhasil. betul. Nah, kalau melihat, ya kalau dibandingkan dengan Indonesia pasti beda lah ya. Karena Indonesia negaranya besar, mungkin agak berbeda urusan dengan politiknya. Tapi kalau di Singapura kan mungkin stabilitas politiknya agak memang sudah bisa ditakar gitu, Mas. Ya, Apakah memang ada pengaruh itu juga? Singapura kan sebetulnya sekali lagi negara yang baru 60 tahun merdeka. Iya. Baru tahun lalu mereka merayakan Lebih muda mereka daripada lebih kita. 20 tahun lebih muda dari Indonesia. Sekali lagi ketika mereka pertama kali merdeka kan sama dengan masyarakat di Riau. Pendapatan per kapitanya juga hanya sekitar $200-300 per kapita ketika itu. Tetapi kemudian ketika menetapkan arah pembangunan yang coba pertama kali ditanamkan oleh Perdana Menteri Lee Kuan Yew, kalau kita lihat sejarahnya Singapura, adalah nomor satu harus punya confidence. Karena itu ketika pidato pertama sebagai Perdana Menteri, beliau sampaikan bahwa kita memang sekarang baru merdeka. Dan kita dalam tahun 65, kalau kita ingat dan kita lihat Singapura, dan dilihat dari foto-fotonya, mereka itu kan kumuh. Sekarang yang kita katakan sebagai kawasan sungai Singapura, ya Singapura River yang dekat MBS itu kan dulu sebetulnya pusat kemiskinan. Karena orang dari mainland China datang ke Singapura, mereka tidur di atas kapal-kapal di situ. Dan di situ tempat yang kumuh. Tetapi kemudian pidato pertama yang disampaikan oleh Perdana Menteri Lee Kuan Yew adalah, kita jangan kecil hati,
dalam 10 tahun kita akan buat Singapura sebagai kota metropolitan. Dalam waktu 10 tahun ya. ya kan, kita akan jadikan Singapura sebagai kota metropolitan. Kemudian yang lalu ditanamkan oleh Perdana Menteri Singapura adalah komitmen bahwa semua kemajuan itu harus dilakukan secara bersama-sama. Karena itu dengan kepemimpinan yang sangat kuat dan sangat efektif, Perdana Menteri Lee Kuan Yew itu menanamkan kepada rakyat Singapura untuk mau bekerja keras, bersikap hemat, dan kemudian yang paling penting adalah membangun negara itu dimulai dari harus orang-orang terpelajar, ya, orang-orang terpelajar yang ada di negara itu mau menjadi pejabat negara, karena negara hanya bisa berjalan baik kalau bisa dirumuskan sebuah kebijakan yang tepat, ditetapkan sebuah aturan hukum yang jelas, dan kemudian yang tadi saya katakan dijalankan secara konsisten, tanpa kompromi. 3 hal itu yang membuat kemudian Singapura dalam 10 tahun betul-betul mencapai perubahannya dari negara dengan pendapatan $200 Amerika Serikat per kapita menjadi kota metropolitan. Sebetulnya sama dengan Indonesia. Indonesia setelah 65, kemudian Presiden Soeharto ketika itu membangun yang namanya Sudirman Tamrin, itu kan kita bisa lihat. Yang dilakukan oleh Singapura juga adalah membangun Orchard Road, ya kan? Orchard Road sebagai pusat pertumbuhan. Tetapi kemudian kembali lagi, bagaimana kebijakan pemerintah Singapura ketika itu menetapkan arah, memberikan kesempatan yang sama semua orang, dan kemudian membuat aturan main yang sangat jelas yang berlaku sama untuk semua orang, dan setiap orang yang melakukan pelanggaran dihukum keras. Perdana Menteri Lee Kuan Yew jangan lupa adalah seorang lawyer, seorang sarjana hukum. Beliau tahu bagaimana aturan itu harus kemudian ditegakkan. Yang lain adalah Singapura dari awal sangat menyadari Singapura itu negara kota yang tidak punya apa-apa. Kekuatan Singapura adalah di bidang jasa. Dan jasa itu adalah dimulai dengan bagaimana memberikan servis, menjadikan Singapura sebagai tempat transshipment. Semua perdagangan dari timur ke barat, dari barat ke timur pasti akan lewat jalur Selat Malaka, Selat Singapura untuk kemudian berpindah. Mereka memanfaatkan itu. Karena itu yang kemudian terpenting yang dilakukan oleh Perdana Menteri Lee Kuan Yew adalah memberikan kepercayaan kepada private sectors. Karena itu saya sekarang sering melihat bagaimana pemerintah Singapura itu selalu mengucapkan terima kasih, terutama kepada kalangan pengusaha. Terutama yang disebut dengan Singapore Chinese Chambers of Commerce and Industry, SCCCI, itu adalah institusi organisasi pengusaha yang sudah lebih lama usianya daripada Singapura. Dan itu betul-betul menjadi pilar kemajuan Singapura. Semua pengusaha Singapura yang latar belakang etnisnya adalah Tionghoa, pasti mereka bergabung di SCCI. SCCI itu yang menjadi pilar kemajuan Singapura. Singapura itu sangat percaya bahwa private sector, ya kan, dunia usaha itu adalah penggerak ekonomi, dan penggerak ekonomi mereka itulah yang membuat ekonomi Singapura makin lama makin besar. Negara punya kemampuan untuk bisa mengkolek pajaknya. Pajak itu yang dipakai untuk membangun infrastruktur. Infrastruktur yang semakin lama semakin baik. Itu membuat ekonomi mereka spiralnya itu naik ke atas. Yang itu saya katakan dalam waktu 50 tahun seperti dongeng, Singapura itu bisa melompat dari negara dunia ketiga menjadi negara maju. Dan sekarang mereka sejajar dengan bangsa-bangsa lain. Dan yang lain saya bisa merasakan ya, nomor satu adalah pendidikan Singapura itu yang terbaik. Salah satu ya, di dunia sekarang terbaik pendidikannya itu adalah Singapura. Bahkan perguruan tinggi di yang masuk kelompok 10 besar dunia itu adalah
Singapura. Singapura. Di ASEAN, di Asia itu adalah Singapura. Jadi begitu pendidikan begitu luar biasa. Yang kedua adalah mereka itu setelah tahun 70-an, di akhir tahun 70-an, mereka membuat research center yang sangat kuat. Dan mereka itu semua sekarang, semua kebijakan yang dilakukan pemerintah, bahkan arah ke depan yang akan dilakukan pemerintah, itu basisnya itu adalah data yang saintifik. Riset tuh Mas, bukan pakai perasaan. Bukan pakai perasaan, saya setuju sekali. Jadi betul-betul mereka tuh based By on data. scientific data. Ya, artinya peran swasta itu luar biasa ya, diberi kekuatan yang besar. Jadi swasta itu harus diberi ruang, Makanya. bukan digencet. Iya, bukan BUMN ya. Mereka Punya juga BUMN. awalnya mereka punya BUMN. Nah, Oke. yang menarik ya, Nah, bercerita mengenai Singapura itu. Menteri Keuangan pertama Singapura Iya. itu dalam buku 50 tahun Temasek, dia tuliskan bahwa kesalahan terbesar dari banyak negara ya, adalah ketika berpandangan pejabat negara itu mempunyai sikap dan pandangan dan praksis yang sama dengan para pengusaha. Yang sebetulnya sama sekali tidak benar. Karena itu Singapura di awal mereka membentuk punya perusahaan. Mereka punya bank DBS, mereka punya Temasek. belum ada Temasek. Oh, belum ada Belum waktu ada itu. Temasek. Holdingnya belum. Oke. Temasek kan baru 10 tahun kemudian mereka bangun. Tetapi mereka punya BUMN seperti Singapore Airlines, Oke. ya kan? Oh, iya. Kemudian seperti DBS, dan bahkan mereka punya perusahaan minuman kesehatan namanya Chicken Essence. Ya, ada Chicken Essence itu ya, apa kaldu ayam itu adalah perusahaannya milik BUMN. negara. Tetapi kemudian ketika dipegang oleh pemerintah, pejabat, itu tidak berkembang. Karena itu kemudian diprivatisasi, diberikan kepada swasta. Swasta yang diberikan kesempatan untuk menerang. Yang tadi saya katakan, Lee Kuan Yew sangat paham betul kebijakan negara, pejabat pemerintah itu menjadi sangat penting. Supaya kemudian swasta ketika bergerak dengan arah yang jelas. Aturan permainan berlaku sama pada semua orang. Semua yang comply itu akan dapat hadiah, insentif. Oke. Tetapi mereka yang salah dia akan dihukum. Jadi penegakan hukum membuat aturan main itu sangat clear di Singapura. Itu yang membuat di penghalangan pengusaha di Singapura mereka itu Kepercayaannya. rileks untuk bekerja dan dia bisa fokus, ya kan? Karena nomor satu tidak ada red tape, tidak ada pungli, tidak ada biaya tinggi di Singapura. Preman nggak ada di sana, Mas? Kenapa? Preman nggak ada di sana? Nggak ada preman di sana. Ormas Semua nggak ada juga? kembali lagi aturan kan sangat jelas. Iya. Semua ikut aturan saja, rule, ya kan? Bayarnya sekian ya bayar sekian, nggak ada apa-apa lagi. Yang kedua di Singapura itu mereka sangat tahu ya urusan perpajakan misalnya. Oke. Itu juga sangat jelas, tidak Clear, ada ya? kemudian. Saya selalu sampaikan kepada beberapa teman, mengapa orang Singapura itu taat membayar pajak? Oke. Karena aparat pajak di Singapura juga mereka taat aturan. Ya. Itu kuncinya ya. Iya. Kemudian ada fairness. Jadi misalnya kalau Pung atau Kait bayar pajak, kelebihan bayar pajak, Dikembalikan. bulan Maret mereka akan dapat restitusi pajak tanpa harus diminta. Oke. Cepat sekali. Berarti otomatis ya? Otomatis, karena kalau Oke. profilnya seperti Pung, gajinya 100 misalnya, Iya. bayar pajaknya 30. Kalau sudah bayar lebih dari 30, kelebihan itu dikembalikan sebagai restitusi. Nah, hal-hal seperti itu yang membuat kemudian kalangan usaha itu Percaya. lebih bergerak, lebih bebas. Ya. Dan di Singapura yang menarik, ya, kalau ada aturan, Ya. ya, ada satu kawasan di Singapura, ya, Nassim Road, itu adalah daerah perumahan yang sangat elit dan paling mahal di Singapura. Di tempat itu tidak boleh ada gedung lebih dari 5 lantai. Satu saat ada izin diberikan
kepada seorang pengusaha untuk membangun apartemen di ujung jalan mendekat Archat Road. Oke. Siapa yang salah? Kalau di Indonesia pasti pengusaha salah. Iya. Nah, Kalau di Singapura, yang ngasih izin. yang ngasih izin yang salah. Oke. Oke. Lalu apa Sanksinya. penghormatan kepada yang namanya izin? Oke. Bangunan itu tetap jalan karena pengusaha tidak bersalah. Yang salah itu adalah orang yang memberikan izin. Karena seharusnya pejabat yang memberikan izin itu tahu tidak boleh lebih dari 5 lantai. Oke. Tetapi karena terlanjur izin sudah keluar, silahkan jalan. Jadi itu Oh, yang gitu. membuat Bukannya teman-teman dihancurin gitu ya? tidak dianjurkan. Lanjut. Tidak kemudian dibatalkan. Semua mereka itu penghormatan terhadap yang namanya kontrak, Oke. ya kan? Perizinan itu sakral. Itu yang membuat Oke. mengapa semua orang sekarang mau berinvestasi di Singapura. Kita kan sering komplain, mengapa negara kecil ya kan semua transaksi dilakukan Di Singapura. lewat Singapura. Ke negara-negara ASEAN lewatnya ke Singapura. Karena tadi ada aturan yang sangat jelas, Oke. ya kan? Dan penghormatan kepada yang namanya kesepakatan itu di Singapura sangat tinggi. Tidak mungkin orang itu dibatalkan perjanjiannya di tengah jalan. Oke. Pemerintah mereka sangat komit kepada apa yang sudah menjadi janjinya. Jadi kalau kita selalu katakan trust. Ya. Trust itu kan ketika apa yang kita ucapkan sama dengan apa yang kita laksanakan. Lakukan. Orang menjadi percaya karena janji yang sudah disampaikan oleh pejabat Ditepati. Singapura pasti akan dilaksanakan. Tidak mungkin diubah di tengah jalan. Nah, itu yang membuat orang semakin lama semakin banyak. Mengapa Singapura menjadi maju? Karena semua orang mau masuk ke Singapura, mau berbisnis Singapura karena aturannya jelas. Meskipun Perdana Menteri ganti atau menterinya diganti, aturan tetap jalan seperti Tetap biasa. jalan terus. Karena sekali lagi, aturan itu yang dikatakan Jeffrey Sachs, dia konsisten untuk melaksanakan aturan yang memang berjangka panjang. Tidak mungkin sekali lagi mereka itu mencederai janji yang sudah disepakati dan sudah disampaikan. Karena itu kembali di awal, mengapa itu bisa terjadi? Karena nomor satu, pejabat Singapura adalah yang terpilih menjadi ASN-nya di Singapura. Itulah adalah orang-orang terbaik yang ada di Singapura. Jadi kalau kita tanya anak-anak muda Singapura, apa mimpinya untuk menjadi setelah mereka lulus di perguruan tinggi misalnya, mereka mimpi paling besar, paling tinggi di Singapura itu adalah menjadi staf di kantor Perdana Menteri. Oh, itu Kenapa? paling ini ya? Paling tinggi. Paling Paling dicari. prestisius. Prestisius. Iya kan? Karena Kenapa sekali itu, Mas? lagi yang tadi saya katakan, orang yang masuk ke duduk di posisi yang paling tinggi itu adalah orang-orang pilihan. Dan di Singapura sejak Perdana Menteri Lee Kuan Yew, gaji para pegawai negeri itu rata-rata 10% di atas gaji swasta. Oh gitu. Jadi gaji mereka pegawai negeri lebih tinggi dari Berarti- pegawai swasta. Berarti percaya dirinya luar biasa ya? Akibatnya, karena dari awal saya butuh orang-orang terbaik yang memimpin negara ini. Jadi nggak mungkin di orang terbaik dengan bayaran kalah sama swasta gitu ya? Iya, kalau kemudian Iya. gajinya lebih tinggi swasta, orang pilih akan swasta. Betul, dong. betul. Tetapi karena mereka membutuhkan orang-orang terbaik yang ada di Singapura untuk memimpin Singapura, untuk membuat peraturan, mendesain rencana, membuat peraturan dan melaksanakan secara benar, maka saya butuh orang-orang yang standarnya harus lebih tinggi daripada orang yang melaksanakan. Ini yang membuat sekali lagi di Singapura penghormatan kepada pegawai negeri, pejabat negara itu sangat tinggi. Karena sekali lagi mereka sangat profesional, mereka sangat committed pada pekerjaannya, dan mereka itu tidak tergoyahkan gitu loh. Mereka tidak mungkin orang Singapura itu berani main-main uang. Dan sekali lagi yang tadi saya katakan, sejak awal itu dicontohkan, sekali Anda di Singapura, sekali Anda mencederai atau menodai pekerjaan Anda, Ya.
maka hukumannya itu sangat berat. Hukuman dalam bentuk hukuman yang sesungguhnya maupun hukuman sosial. Karena itu sekali lagi pejabat dan orang-orang di Singapura takut untuk mereka membuat kesalahan dan kemudian mereka melanggar aturan, kena hukuman. Berarti semuanya dimulai dari para pejabatnya, Mas ya? Leading by example. Jadi salah satu pelajaran lain dari Singapura itu adalah para pemimpin Singapura itu mereka sangat humble. Mereka hidupnya simple, sederhana sekali. Ya. Dan sistem penggajian di Singapura untuk pejabat negara itu clean wage. Apa itu, Mas? Jadi clean wage orang itu diberikan gaji, ya kan, yang memang yang tadi saya katakan lebih tinggi dari rata-rata. Tetapi setelah itu mereka tidak ada yang namanya kendaraan dinas, tidak ada rumah dinas, tidak ada supir dinas, protokol. Ya kan, semua pokoknya Sudah Anda dikasih gaji, include pada gaji. Semuanya ada ya di kan? situ. Anda mau naik tidak beli mobil atau tidak beli mobil, tidak punya ya rumah, kan, mau beli rumah model seperti terserah lu apa, aja gitu. terserah kamu. yang penting dikasih segitu ya. Kamu udah kasih Oke, sudah masuk include di situ semua semua. satu, clean wage maksudnya. Jadi mobil dinas plat merah nggak ada berarti Nggak ya? ada. Oh, itu ringkas sekali ya. Iya. Dan yang kedua, walaupun kemudian gaji rata-ratanya lebih tinggi, Iya. orang Singapura itu ada konsensus. Pejabat negara itu tidak boleh hidup lebih mewah dibandingkan rakyat. Wah. Waduh. Nih kayaknya pada melongo semua ini. Sabar ya, jangan sedih. Ini kita cerita negara dongeng soalnya. Ya, memang kayak dongeng kan ceritanya. Tapi kalau kita melihat ya begitulah kehidupan. Ada yang mobilnya itu Honda Lama. Civic, Oke. ada pakai Corolla, ada pakai nggak ada mobil yang mewah itu. Perdana Menteri saja mobilnya itu BMW seri 5. Waduh. Presiden mobilnya Mercedes. Menteri yang suka Mas Tommy berinteraksi, gimana kehidupan menteri-menteri itu? Kalau pokoknya kita jangan pernah kaget kalau Menteri Singapura datang nyetir sendiri. Itu udah biasa ya? Udah biasa. Jangan kaget dan makanya di Singapura itu kita tidak pernah ada mobil pakai pengawalan. Nggak ada sama sekali? Nggak ada. Kalau mobil pakai pengawalan itu berarti dia Perdana Menteri atau Presiden. Mas Hanya Tommy, dua itu ya? Iya. berapa Yang kali boleh. dengar nguing-nguing di Nggak Singapura? ada nongeng karena mobil Presiden itu hanya satu mobil pengawal dan satu motor polisi. Jadi mereka sangat efisien sekali. Oke. Jadi betul-betul di Singapura itu pemimpin itu dia memberikan teladan dan menjadi contoh. Yang tadi saya katakan dia leading by example. Dia menjadi contoh baik dalam kehidupannya, gaya hidupnya, lifestyle-nya. Tetapi di dalam kinerja mereka sangat perform. Karena sekali lagi orang yang masuk di jajaran pemerintahan yang menjadi pegawai negeri adalah orang-orang terbaik yang ada di Singapura. Ya. Itu bener Mas, di gambar di IG tuh Mas, mereka menteri-menteri Singapura lagi meeting, ruangannya cuma gelas air putih gitu, nggak ada bunga-bunga, Nggak ada cemilan gitu. Iya, nggak ada cemilan, Iya, jadi bunga-bunga harus di siap-siap. mana-mana gitu. Itu beneran Mas? Betul. Jadi kalau kita datang kantor menteri atau ke kantor perdana menteri, ya kan, kita cuma duduk berdua gitu, ya disuguhin teh ini aja. Gitu. Udah, nggak ada apa-apa lagi. Ya gelas itu yang ada, nggak ada kemudian refill tuh diisi lagi, nggak ada gitu. Jadi sekali minum, selesai. Jadi memang mereka seperti itulah keseharian dari pejabat-pejabat di Singapura itu. Dan kita akan lebih kagum lagi kalau melihat bagaimana istri-istri pejabat di Singapura. Nah, ini seru menarik ini. menarik ini. Gimana Bang? Ini bagiannya Mas Gimana, Pung nih. Istri pejabat itu dia Iya. bukan pejabat. Ah. Jadi dia tidak mendapatkan pengawalan apapun. Jadi satu saat pernah ada seorang kepala staf datang, ya kan? Kepala stafnya dari pihak Singapura, dia datang karena dia kepala staf,
Dia datang pakai mobil dinas, istrinya datang sendiri pakai mobil biasa. Dan saya pernah bertemu misalnya dengan waktu itu ada Tantowi Yahya. Ya. Kebetulan ada ke Singapura, kita menghadiri pernikahan seorang menteri Singapura. Setelah selesai acara, saya beritahu Tantowi Yahya, itu wakil perdana menteri Singapura, namanya Heng Swee Keat. Oke. Terus Tantowi bilang, minta foto bersama dong. Saya datang DPM, kita selalu panggilnya. DPM, boleh nggak kita foto gitu. Wah, oke, kita foto gitu. Istrinya berdiri di sebelah. Kita minta untuk ikut berfoto, nggak mau. Dia bilang, karena yang DPM tuh suami saya bukan DPM. Dan dia minggir. Dia menunggu kita selesai berfoto gitu. Dan tipikal seperti itulah pejabat-pejabat di Singapura. Waktu Perdana Menteri Lee Hsien Loong, ya kan, istrinya kan chairman-nya Temasek, ya kan. Ketika ada acara resmi, dia adalah first lady, bukan chairman Temasek. Ketika suaminya dikerubungi orang, difoto orang, Ibu Ho Ching akan berdiri menunggu di sebelahnya. Dia tidak ikut untuk menjadi bagian dari foto, karena sekali lagi yang menjadi pejabat itu suami saya, bukan saya. Saya adalah sama dengan rakyat biasa, saya orang biasa. Gitu. Jadi sesimpel itu kehidupan di Singapura, ya kan. Sehingga kemudian hubungan antara pejabat dengan rakyatnya itu sangat dekat. Ya, jadi kalau rakyat ingin ngobrol gitu, ingin menyapa, boleh. Sebagai seorang pejabat publik, itu kewajiban dia untuk mendengarkan. Dan dia akan memberikan waktu untuk mendengar apa yang disampaikan. Karena sekali lagi, mereka sistemnya adalah sistem parlementer. Mereka hanya akan bisa menjadi pejabat negara kalau dia terpilih sebagai anggota parlemen. Dan setelah terpilih, tanggung jawabnya itu adalah bukan hanya dalam melaksanakan tugas sebagai pejabat, tetapi bagaimana membangun komunikasi dengan konstituennya. Karena itu semua pejabat Singapura pasti dia akan dekat dengan rakyatnya, karena rakyat itu adalah konstituen dia. Kalau kemudian pemilu yang akan datang, dia jauh dengan konstituen, maka dia tidak akan terpilih, maka otomatis dia tidak akan bisa menjabat sebagai pejabat negara lagi. Karena sekali lagi di Singapura, orang akan menjadi menteri hanya kalau dia terpilih menjadi anggota parlemen. Jadi memang dia menjaga dengan baik konstituennya ya? Sangat. Mereka tiap Sabtu Minggu pasti mereka akan mendatangi, turun, ya kan, tidak perlu pakai reses-reses, ya kan. Mereka tiap Sabtu Minggu pasti bertemu dengan para konstituennya, mendengarkan para konstituennya, atau bahkan mengundang para konstituennya untuk bertemu dengan dia di satu tempat. Mas Tommy mengalami jet lag nggak? Situasi di Jakarta dengan Jakarta, di Indonesia, terus masuk dalam komunitas pejabat di Singapura dengan segala macam kondisinya? Yang selalu saya sampaikan, bedanya kita dengan di Singapura itu, kita ini terlalu feodal. Pejabat kita itu cenderung feodal. Dan sekali lagi, karena dia feodal, kecenderungan yang muncul itu adalah kekuasaan itu dianggap hak istimewa. Power as privilege, ya kan. Karena itu kalau kita melihat tipikal pejabat kita kan beda, ya kan. Selalu pasti ada ajudannya, ya kan. Ada pengawalannya, ya kan. Yang tadi sampaikan kan rame Jakarta itu kan. Walaupun sekarang sudah nggak ada rame lagi, tapi menurut saya ini kan bukan terjadi sekarang, ini kan sudah menjadi kebiasaan. Yang. Jadi kalau tadi dikatakan, ya saya melihat sesuatu yang berbeda. Sesuatu yang sekali lagi, bagaimana pejabat itu melihat kekuasaan. Apakah kekuasaan itu betul-betul dilihat sebagai amanah yang harusnya dikerjakan untuk kepentingan melayani, ataukah kekuasaan itu dianggap sebagai hak istimewa, sehingga mereka harus mendapatkan prioritas dalam banyak hal. Malah minta dilayani ya? Minta sama dilayani. Rakyat malah. Ya karena power is privilege, ya, itu sehingga tadi hak istimewa tadi kan. Tapi kalau di sana
power adalah pelayanan gitu ya. Dia pelayanan karena sekali lagi tugas mereka itu adalah bekerja untuk kepentingan masyarakatnya. Dan tugas semua menteri pejabat di Singapura itu tahu bahwa mereka harus melakukan sesuatu untuk kemajuan negaranya. Karena hanya dengan itulah kemudian Singapura akan bisa menjadi negara yang maju. Dan itu kemudian mereka maintain sampai sekarang. Dan pendidikan itu kemudian ditanamkan pada generasi-generasi yang akan datang. Karena itu sejak misalnya usia dini, Itu sudah diajarkan ya? wah mereka itu kan pendidikannya sangat ketat. Saya kebetulan punya keponakan mendapatkan ASEAN Scholarship, ya sekolah kelas 3 SMP di sini, ya kan di Singapura. Mereka harus tinggal di dormitory, Iya. di asrama yang tidak ada AC-nya. Oke. Dan kemudian tidak boleh meninggalkan asrama di hari sekolah. Di hari libur hanya boleh meninggalkan asrama kalau dijemput oleh orang tuanya. Oh, ketat banget ya? Dan itu ditanamkan disiplin itu sejak dini. Dan memang sejak kecil juga anak-anak playgroup di Singapura itu ditanamkan mengenai tanggung jawab pribadi untuk kepentingan lingkungan. Oke. Sebagai contoh, Pung, Ya. ada seorang teman pindah ke Singapura. Satu hari dia melihat, kok anaknya tiba-tiba pulang sekolah murung. Coba dicari tahu. Ternyata baru pertama kali datang, waktu itu dia baru pertama kali datang. Kalau dia sekolah di Indonesia, masuk ke sekolah, ketemu temannya, dia lepas tasnya, dia pelari ketemu sama temannya. Di Singapura, oleh gurunya diberitahu, kamu datang ke sekolah, kamu harus taruh tas kamu di kursi kamu, di meja kamu. Setelah kamu taruh semua, baru kamu boleh bermain. Nah, waktu diingatkan untuk harus itu, dia pikir dia ditegur atau dimarahi. Padahal yang disampaikan oleh gurunya itu adalah kamu harus bertanggung jawab pada barang kamu. Bukan tanggung jawab guru, bukan tahu siapapun untuk menempatkan tas kamu di meja kamu. Mejanya dia. Beda dengan di kita. Anak kita seringkali datang ke sekolah lepas, gurunya karena baik, gurunya mengambilkan tasnya, ditaruh di meja anak-anaknya itu. Akibatnya anak-anak merasa bahwa dia tidak perlu bertanggung jawab pada dirinya gitu. Nah, di Singapura anak-anak sejak dini kamu harus bertanggung jawab pada dirimu dulu. Baru kemudian kamu memberikan manfaat untuk lingkungan yang lebih besar. Nah, karena kemudian orang diajari sejak dini untuk peduli dan menghormati hak pribadi. Nah, kebiasaan orang-orang Singapura itu adalah mereka kalau pergi kemana-mana, kita bisa lihat di kafe, di restoran, mereka geletakkan barangnya itu di meja karena yakin tidak pernah akan orang mengambil barang dia. Memang kelemahannya menjadi awareness mereka itu turun. Ketika mereka pergi keluar dari Singapura, kebiasaan itu selalu karena mereka dari kecil dan hidup dalam lingkungan yang seperti Singapura bahwa orang lain tidak mungkin akan mengganggu mengambil apa yang bukan haknya. Karena Iya. itu sering orang Singapura tiba-tiba kehilangan gitu ya kan. Oh, kok handphone saya nggak ada, laptop saya nggak ada gitu. Karena di Singapura anak-anak itu kan dengan mudahnya taruh dompetnya, taruh tasnya, taruh laptopnya, taruh handphonenya. Kalau mereka harus pergi misalnya ke kamar kecil, gitu, ya kan? Mereka Masih ada di situ. Kembali. Dan sering kali itu kejadian kan. Saya jadi bukan sesuatu yang aneh misalnya. Saya pernah ada sebuah race ya, Tour de France, istrinya itu Tour de France Exhibition. Saya dengan teman orang Indonesia juga itu ikut pagi-pagi gitu.
sesudah kita mau start seperti biasa kita jalan gitu. Ketika kita dalam Putaran. exhibition itu berputar gitu, Iya. tiba-tiba teman saya mau foto, Mas foto dong gitu. Hmm. Begitu dia pegang, loh kok handphone saya nggak ada gitu. Tapi dia kan nggak mungkin, ya udah nanti aja gitu. Dia putar dulu, itu setengah jam kan. Oke. Kita ikut race itu kan. Selesai, dia kembali ke titik awal, ya handphonenya ketinggalan di meja itu. Masih ada di situ Dan tidak ada seorang pun yang menyentuhnya. menyentuh karena orang akan berpandangan bahwa Oke. hak orang bukan hak saya. Gitu. Oke. Nah itu yang kemudian kalau tadi katakan ada nggak kemudian yang kadang-kadang membuat shock ya hal-hal seperti ini, Pak. Iya. Kadang ini ya Mas, ada cerita kita kalau di Singapura nyebrang aja mesti di zebra cross. Ya. Ngeludah aja kita nggak berani. Ada aturannya. Ada saking rokok apa gitu. Disiplin lah kita kalau di Singapura. Begitu sampai ke Indonesia kembalilah ke setelan awal. Apa yang membuat hampir semua orang turis bahkan bukan cuma orang Singapura itu bisa tertib ketika berada di sana? Karena mereka ya itu tadi tegas dalam menegakkan aturan. Aturannya. Dan aturan itu kan sejak awal kedatangan sudah diberitahukan untuk tidak littering, ya kan menyampah itu tidak boleh, ya kan merokok tidak boleh, banyak hal yang kemudian mereka punya CCTV yang sudah di seluruh kota kan. Dan kemudian kalau orang ketangkap dengan CCTV-nya itu kan mereka akan dijatuhi hukuman. Iya. Iya. Termasuk misalnya berkendaraan, lampu merah mana berani orang. Karena di Singapura kan sistem penegakan hukum lampu merah bukan hanya denda, tapi pemotongan poin. Jadi saya misalnya eligible untuk punya SIM, saya dapat 12 poin. Oke. Sekali melakukan pelanggaran, potong poinnya. Sampai kemudian kalau dalam 1 tahun 12 poin itu hilang, habis, maka kita tidak boleh nyetir. Kalau 2 kali kita melakukan hal sama, kita dilarang 6 bulan untuk berkendaraan. Dan potongan paling besar adalah ketika kita menerobos lampu merah. Karena itu di Singapura, sekali menerobos lampu merah, itu potongnya 6 poin. Jadi yang ditakuti orang Singapura bukan denda uangnya, tetapi pemotongan poinnya. Karena begitu poinnya 12 itu habis, kita tidak bisa menyetir mobil lagi. Dan kalau kita melakukan pelanggaran 12 poin itu dipotong lagi, habis lagi, kita dilarang. Bahkan kalau kita berulang kali melakukan kesalahan, dicabut SIM-nya. Udah nggak boleh mengemudi lagi ya? Betul. Bikin SIM di sana gimana Mas? Susah nggak bikin SIM di sana? Susah. Karena tadi ya aturannya tegas ya. Mereka itu ujiannya sangat sulit sekali. Beberapa teman di KBRI bahkan sampai 4 kali ujian baru bisa lulus. Ya. Nggak bisa itu? Cincai? Cincainya nggak bisa? Nggak bisa. Kecuali Dubas. Punya istimewa. Iya, Dubas dapat SIM karena dia duta besar. Iya. Karena jabatannya Jabatan. sebagai Staf Dubes nggak bisa juga ya? Nggak Sama? bisa. Yang lain tidak bisa. Tapi kalau yang diplomatik, mereka dapat. Tapi ya itu tadi, pelanggaran potong. Tetap berlaku walaupun dia punya diplomatic card gitu. Berlaku. Ya, Mas. Ini terkait dengan tugasnya Mas Tommy yang waktu itu bukan dari diplomat karir ya, dari jurnalis wartawan. Terus kemudian ditugasi di KBRI Singapura yang zamannya Pak Jokowi itu untuk diplomasi ekonomi. Nah, sementara tadi jelasnya di depan, kultur kita dengan Singapura sangat berbeda. Nah, ini kan tugasnya seorang duta besar untuk menjembatani itu gimana, Mas? Karena kan kultur di Singapura dengan aturan yang sangat ketat, dengan ketegasan terhadap sanksi yang kuat, dengan kultur kita yang ya disiplinnya jauh lah berbeda gitu. Gimana Mas meyakinkan mereka ini? Yang pertama adalah tugas yang diberikan itu kan untuk ekonomi adalah bagaimana meningkatkan investasi. Betul. Ya. Yang kedua adalah bagaimana mendorong ekspor. Yang ketiga adalah menarik wisatawan. Oke. Untuk bisa melakukan itu, maka perlu ada event yang mempromosikan itu.
Tetapi kalau hanya sekedar membuat event, Pameran gitu ya. pameran atau forum Ya. diskusi, nomor satu anggaran terbatas. Oke. Karena itu yang saya lakukan dengan teman-teman di KBRI Singapura ketika itu adalah kolaborasi. Kita bekerja sama. Oke. Karena tadi saya katakan Singapura itu kan banyak organisasinya. Singapore Chinese Chamber of Commerce and Yang itu tadi. Industry. Oke. Ada Singapore Malay Chambers of Commerce Industry. Ada federasi pelaku industri manufacturing. Oke. Ada semacam kadinnya Singapore Business Federation. Ada Enterprise Singapore, ada Economic Development Board. Banyak sekali organisasi itu. Yang saya lakukan adalah saya kulo nuwun, berkenalan, menanyakan minat mereka untuk Indonesia, kebutuhan apa saja, dibangun kemudian kesepakatan untuk bagaimana kita membuat forum bersama. Dan yang beruntung ketika itu saya bisa meyakinkan beberapa menteri mengenai pentingnya hal ini. Di tengah kekurangan yang kita miliki, Pung, Ya. kelebihan di Indonesia itu adalah kalau kita punya hubungan personal, itu kita lebih mudah untuk melakukan engagement. Oke. Saya beruntung sebagai wartawan, Betul. saya kenal dengan begitu banyak menteri. Akibatnya, saya bisa meyakinkan menteri, apakah itu Menko, apakah itu menteri, mengenai pentingnya kerjasama ini. Karena itu saya pernah membuat forum di tahun 2022, ketika Indonesia akan menjadi tuan rumah G20. Ya. Saya dengan pemerintah Singapura, dengan teman-teman dari Singapore Business Federation, buat Indonesia Singapore Business Forum. Judulnya Rising Together. Jadi bagaimana kita sama-sama kembali bangkit dari COVID ketika itu. Ya. Kita undang menteri dari Singapura, kita undang menteri dari Indonesia. Karena menteri yang kita undang itu dengan personal approach, saya undang misal ketika itu Pak Erlangga Hartarto, Menko, saya undang Ibu Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan, Gubernur BI Pak Peri Warjio, saya undang Menteri Kesehatan. Untuk Singapura kan, wah, Langsung ini ya. ada pejabat-pejabat Indonesia, apalagi waktu itu Ibu Sri Mulyani kan sangat populer sekali. Betul. CNA wawancara khusus, beliau mau. Oke. Pak Peri wawancara khusus, mereka mau. Jadi mereka betul-betul mengenal mengenai arah kebijakan Indonesia, fiskalnya, moneternya, kemudian pendekatan-pendekatannya. Kita ajak lagi teman-teman Kadin waktu itu Mas Arsyad kan, Arsyad Rashid, ya, kan ketua umumnya. Ya. Kita bikin forum bersama. Itu yang membuat mereka bilang, wah oke gitu. Nah ketika kemudian mereka dari tahu dan kemudian mau, ya kan, itu kan seringkali ada kendala dalam pelaksanaan di Indonesia. Kembali lagi, saya approach lagi menterinya. Setiap kali ada kendala, saya coba untuk menghubungi menterinya untuk kemudian bisa selesaikan. Saya beruntung punya menteri-menteri yang menurut saya juga ketika itu sangat decisive. Pak Luhut misalnya. Iya. Pak Luhut itu sangat mudah untuk dihubungi. Dan kalau ada kendala, Langsung diselesaikan. Pak Luhut langsung Oke. jelas gitu. Contoh, pernah ada satu rencana investasi dari Meta untuk membuat submarine cable ya di bawah laut itu dari Amerika ke Indonesia. Itu lewat 3 jalur. Sempat terhenti karena kemudian perizinannya begitu banyak. Saya telepon Pak Luhut, dia udah suruh datang ketemu saya. Datanglah orang dari Meta ketemu dan akhirnya bisa selesai gitu. Jadi artinya kita harus kawal, Pung. Sampai kemudian bisa menjadi realisasi. Deal ya, terakhir. Sampai deal gitu. Dan harus dikawal. Dan itu yang membuat kemudian teman-teman Singapura bilang, oh Indonesia itu sesuatu yang oke gitu. Ternyata mudah ya. Bisa gitu di Indonesia dilakukan. Karena itu saya sampaikan pada teman-teman di KBRI kan. Pertama kali saya datang, investasi Singapura ke Indonesia itu kan sekitar 9,8 miliar dolar. Oke. Saya katakan, ini sedikit lagi kan double digit. Ya. Ayo kita buat menjadi double digit. Ternyata tahun 2021, COVID kan. Ya.
karena ada Delta. Ya. Itu malah Turun. dari 9,8 menjadi 9,4. Tahun 2022 yang tadi saya katakan ada Indonesia Singapura Business Forum itu tahun pertama kali kita bisa double digit dan itu naik menjadi 12,6 miliar dolar. Tahun kemudian naik lagi jadi 14 miliar dolar. Naik terus. Naik menjadi 16 sampai tahun 2024 itu pertama kali nembus di atas 20 miliar dolar. Wow. Itu yang disampaikan oleh Presiden Tharman Shanmugaratnam kepada Presiden Prabowo. Dalam 2 tahun terakhir investasi Singapura ke Indonesia itu naik 50% dibandingkan sebelumnya. Oke. Dan FDI Singapura 20 miliar dolar itu sepertiga dari total investasi FDI Singapura ke seluruh dunia. Luar Jadi biasa. Singapura juga melihat Indonesia itu sebagai yang prospektif, ya kan sesuatu yang sangat menarik dan mereka mau datang ke Indonesia. Nah sekarang bagaimana kemudian kita terus membangun trust and confidence. Saya selalu mengatakan bagaimana membangun kepercayaan di antara kedua negara bahwa Indonesia dan Singapura itu bukan kompetitor, kita itu komplementer. Betul. Karena sekali lagi Singapura punya kelebihan di riset, SDM, keuangan, kita punya kekuatan di sumber daya alam, market, labor. Kalau itu dua kekuatan itu digabung, itu akan jadi luar biasa. Jadi cara pendekatan yang tidak Biasa, selalu kompetitif, ya kan, tapi kooperatif itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Dan Singapura sangat tertarik untuk membangun partnership berjangka panjang dengan Indonesia. Bahkan Perdana Menteri Lawrence Wong mengatakan kepada Pak Prabowo bahwa 58 tahun hubungan Indonesia-Singapura itu para pendahulu kita itu telah menetapkan fondasi yang sangat luar biasa. Sekarang sebagai pemimpin baru, Lawrence Wong pemimpin baru tahun 2024, Pak Prabowo juga pemimpin baru tahun 2024. Ini kesempatan kita untuk masuk next chapter, untuk new level. Itu yang menurut saya sesuatu yang harus kita terus manfaatkan karena pada akhirnya pasti akan menguntungkan bagi ekonomi kedua bangsa. Jadi Mas nggak usah jauh-jauh ke Amerika sono. Di Singapura potensi luar biasa, bahkan investasi yang tertinggi. Tertinggi dalam 10 tahun terakhir. Tembus 20 miliar dolar ya? 2024 itu 20 miliar dolar, 20, sekian miliar dolar. Berarti Dan dari 9,8 loh. Ya, sampai 20. Iya kan, itu kan 100%. Potensi investasi langsung tuh justru ada di sekitar negara tetangga kita sebenarnya. ASEAN, karena itu saya terakhir diundang oleh Menlu untuk Foreign Policy Breakfast bersama 8 duta besar yang lain. Saya sampaikan kepada Pak Menlu bahwa di samping kita tetap harus membangun kerjasama dengan banyak negara, tetapi ASEAN jangan dilupakan. Karena ASEAN itu adalah blok ekonomi keempat terbesar di dunia. Saya katakan, itu hampir 4 triliun dolar ekonomi yang ada di ASEAN ini. Dan 40% dari ekonomi ASEAN itu adalah Indonesia. Dan 40% dari market ASEAN yang 600 juta itu adalah Indonesia. Karena itu Indonesia harus memainkan peran sebagai pendorong ASEAN dan backbone ASEAN itu adalah Indonesia. Dan kalau kita bisa lakukan, paling tidak dengan Singapura, Malaysia, Filipina, ya kan, kita akan jadi kekuatan yang sangat luar biasa. Oke. Terakhir dari saya Mas, terakhir dari Mas Pung ya. Ini ada cerita dari salah satu staf di Kedubes Singapura. Betapa dia sedih ketika Mas Tommy harus mengakhiri masa tugasnya. Dia bilang, ini pokoknya beda lah dari apa yang pernah dia alami. Apa leadership yang diterapkan Mas Tommy? Padahal Mas Tommy bukan diplomat karir pada saat itu. Saya sejak awal menyampaikan kepada teman-teman, saya bukan diplomat. Saya ini kan diplomat by accident. Ya kan? Saya tiba-tiba ditunjuk, diminta untuk jadi duta besar di Singapura lagi. Dan saya tidak mungkin saya kerja sendiri. Singapura itu ada 10 atasi. Ya kan? Jadi Singapura itu
salah satu mission atau perwakilan terbesar Indonesia di luar negeri. Ada 40 diplomat, ada 70 lokal staff. 110. Saya pernah bertemu dengan duta besar China. Ketika saya katakan saya punya 40 diplomat dan 70 lokal staff, dia kaget. Wah, sebesar itu gitu. Jadi bayangkan, itu China aja, dia bilang saya nggak punya jumlah. Jadi Indonesia itu besar sekali. Tapi saya katakan, saya ini tidak butuh Superman. Saya butuh super team. Ya. Karena itu saya ingin lihat teman-teman, jangan melihat saya sebagai duta besar dan bos. Tapi saya sebagai teman. Tapi saya orang yang paling bertanggung jawab di tempat ini. Saya sampaikan pada mereka, ini kesempatan bagi kamu. Karena kan diplomat-diplomat itu masih muda, ya kan? Bahkan ada yang baru penempatan pertama, artinya kan umurnya sekitar 23, 24. Kalau penempatan kedua, ketiga, umurnya rata-rata mungkin 30, 40. Saya katakan, masa depan kamu tuh masih panjang. Penempatan di Singapura itu bukan jadikan kesempatan untuk mematangkan kemampuan manajerial dan kemampuan mengelola orang. Karena itu saya katakan, jadilah diri kamu. Ambillah keputusan yang kamu anggap baik berdasarkan pikiran dan hati kamu. Saya cuma minta 2 hal. Kerja KBRI itu hanya 2 tujuan. To protect and to serve. Saya katakan itu. Jadi hanya melayani dan melindungi. Sepanjang itu kamu masuk dalam kriteria melindungi dan melayani, go ahead. Nggak perlu setiap kali datang ke saya minta arahan atau kemudian persetujuan. Sepanjang kamu yakin itu baik, kamu kerjakan. Tanggung jawabnya pada saya. Kamu hanya perlu datang ke saya kalau betul-betul ibaratnya sangat complicated, resikonya besar. Baru kamu datang ke tempat saya. Jadi sepanjang kamu bisa lakukan, lakukan. Itu yang membuat teman-teman juga berani untuk melakukan, mengembangkan dirinya, melakukan improvisasi dan out of the box. Yang kedua adalah orang Indonesia di Singapura tuh jumlahnya luar biasa, 250.000. 5% orang Singapura itu adalah orang Indonesia. Bayangkan nggak? Jadi 5% itu luar biasa. Kamu rangkul mereka. Jadikan KBRI itu sebagai rumah Indonesia. Bukan kedutaan besar yang seperti Menara Gading yang orang susah untuk masuk. Undang mereka, ajak mereka, rangkul mereka. Jadikan mereka menjadi bagian dari kekuatan diplomasi kita. Apakah itu budaya, ya kan? Apakah ekonomi, segala macam. Nah itu yang membuat kemudian terbangunlah komunitas, terbangunlah network, terbangunlah kolaborasi. Saya mudah untuk misalnya mengajak teman-teman BUMN, karena BUMN di Singapura banyak sekali. Banknya aja ada Mandiri, ada BNI, ada BRI, ada. Semuanya ada. Pertamina ada, Telkom ada. Banyak sekali BUMN di sana. Belum pengusaha-pengusaha yang ada di sana. Semua perusahaan Indonesia besar pasti punya representative office di sana. Saya ajak mereka. Kalau kita membuat misalnya forum bisnis, ya kan, mereka kalau ikut serta berkolaborasi, ya kan, chip in untuk buat event. Kalau terjadi investasi datang ke Indonesia, yang dapat manfaat siapa? Ya mereka itu. BUMN dan swasta. Karena pemerintah tidak berbisnis. Kami hanya memfasilitasi, kami hanya mempermudah, kami hanya memberikan arah. Ya, ini tadi yang di awal, saya ingin cara berpikir Singapura, tugas negara itu hanya memberikan arah, membuatkan aturan, ya kan, dan melaksanakan aturan itu secara konsekuen. Itu saja tugas negara itu. Selebihnya berikan pada swasta untuk bisa berkembang. Nah, itu yang saya merasa ternyata cara pendekatan ini cukup efektif. Dan kemudian masyarakat komunitas itu merasa bahwa, oh, saya di Singapura ada orang tua, ya kan.
Di Uwongke ya, masa Jawanya. Karena memang saya paling tua di sana. Kalau saya di KBRI selalu saya katakan, saya paling tua loh, saya itu udah usia pensiun. Ya kan, Iya, kalian iya. masih muda. Ya kan, kalian tuh pantas jadi anak-anak saya gitu. Karena itu mereka kemudian menganggap saya sebagai orang tua mereka. Dan karena mereka kemudian dirangkul, disapa, ya kemudian mereka merasa bahwa mereka punya orang tua. Nah ini yang dan ternyata saya melihat mereka juga tulus ya, sincere untuk melihat bahwa kita bersaudara, kita berteman, ya kan, suka dan duka. Saya datang semua event mereka. Saya tidak pernah tanya itu eventnya siapa. Mau eventnya para pekerja migran kayak, mau Semua datang ya, Mas? mahasiswa kayak, mau para profesional. Saya ikuti mereka. Pertemuan para pemuka agama, saya ketemu kelompok Datang semua, masyarakat Kristen, pendeta, Romo. Ketika puasa, saya buka puasa bersama-sama komunitas Islam. Iya. Ya kan, akibatnya Semua menyatu. asik juga gitu loh. Artinya bertemu, berkumpul, ya kan, bersama-sama dengan mereka itu. Dan kita bisa minta juga pada mereka bahwa kalian itu harus juga bersikap baik karena kalian itu adalah juga duta besar atau diplomat juga gitu, ya kan. Anda itu juga mewakili kepentingan Indonesia gitu. Jadi kalau Indonesianya, anak-anak Indonesianya baik, orang Singapura akan menganggap orang Indonesia baik gitu. Dan so far sekali lagi orang Singapura sangat respect pada orang-orang Indonesia karena secara keseluruhan tidak ada banyak keanehan. Kasus berkaitan dengan para pekerja migran itu di bawah 1%. Ya. Dulu di shelter yang ada di KBRI sebelum COVID mungkin bisa sampai 200 orang. Setelah saya ada di sana tidak pernah lebih dari 30 orang. Mereka yang ada masalah dan harus dititipkan ke KBRI jumlahnya sangat sedikit. Sehingga karena itu artinya anak-anak Indonesia, dan saya melihat terutama PMI ya, mereka itu luar biasa. Kemauan untuk belajarnya, kemauan untuk mengimprove dirinya. Dan menurut saya, bayangkan ada orang datang ke Singapura, satu kata bahasa Inggris pun tidak bisa, tiba-tiba bisa pidato dalam bahasa Inggris tanpa teks, gimana? Ya kan? Itu kan luar biasa gitulah. Itulah orang Indonesia yang tidak pernah berhenti mau belajar, dan mereka itu tough. Pantas, Mas. Kepulangan ke Indonesia ditangisi banyak orang. Karena semua event didatengin. Iya. Kalau saya singkat aja, Mas. Apa pelajaran atau hal yang perlu dilakukan di Indonesia meskipun dua hal yang berbeda agar percepatan itu juga terjadi di kita, Mas? Misalnya cita-cita Pak Prabowo kan ekonomi 8% gitu. Kira-kira apa yang dari sekian tadi secara yang harus dilakukan oleh Indonesia dari pelajaran yang disampaikan dari Singapura? Negara ini hanya bisa dibangun kalau ada sinergi di antara 3 pilar. Oke. Pilar pemerintah, pilar dunia usaha, dan pemerintah masyarakat. Oke. 3 hal ini harus jadi harus mampu membangun trust di antara Ketiganya. Iya. Jadi harus ada mutual understanding, saling mengerti, mutual trust, dan mutual respect. Singapura bisa melakukan seperti itu karena pemerintahnya percaya pada dunia usaha. Dunia usahanya percaya pada masyarakat. Masyarakatnya percaya pada pemerintahnya. Ketika 3 pilar itu saling mendukung, itu sangat luar biasa. Yang kedua adalah kunci kemajuan dari sebuah bangsa itu kembali lagi di manusianya. Karena itu pendidikan menjadi sesuatu yang sangat penting. Singapura bahkan menerapkan yang mereka sebut dengan skillful future. Orang itu tidak pernah boleh untuk berhenti belajar. Sekarang misalnya tantangan yang terbesar yang dihadapi oleh Singapura apa? AI. Kecerdasan intelektual. Yang perlu dilakukan adalah bagaimana membangun AI literacy. Supaya kemudian masyarakat Singapura itu melek AI. Yang dilakukan apa?
mereka berikan semacam anggaran untuk setiap orang mau ikut kursus. Oh, kursus untuk itu ya, agar melek tentang Untuk AI. AI. Dikasih duit tuh. Dibayar sama negara. Oh, oke. Jadi Singapura itu, karena sekali lagi mereka itu punya sovereign wealth fund yang luar biasa. Ya. Ya. Kedua, mereka punya dana pensiun yang dikelola sangat profesional Oke. dan diputar melalui Temasek dan GIC. Ngeri. Ya. Iya. Akibatnya mereka punya simpanan mungkin sekarang mencapai 2,7 triliun dolar. Saving, ya, modal dia. Dan ini tidak boleh dipakai kecuali dengan persetujuan presiden. Oke. Ketika COVID baru 2 kali dipakai, setiap tahun dipakai 100 miliar dolar. 2 tahun berturut-turut. Sekarang mereka akumulasikan. Tabungan nasional itu yang membuat mereka semakin kokoh. Semakin kokoh. Tapi sekali lagi, masyarakatnya dididik. Dan kembali lagi, pemimpin memberi contoh. Lead by example. Lead by example dalam bentuk kesederhanaan, dalam arti yang sesungguhnya. Oke. Ya kan, gaya hidup pejabat Singapura bisa dilihat. Ya. Nggak ada yang mentang-mentang, ya Ya. kan. Ya. Dalam segala hal, cara berpakaian, Ya. dalam cara berkendaraan, kehidupan sehari-hari. Iya, benar. Mereka betul-betul sama dengan masyarakat Oke. Seperti rakyat yang kebanyakan orang Singapura itu. Itu yang kayak lagi akan Ya. terbangun, ya kan. Dan kalau yang terakhir harus saya sampaikan juga, Ya. kalau kita ingin tumbuh, kalau Indonesia ingin menjadi Indonesia emas Ya. 2045, yang dikatakan oleh Presiden Prabowo itu harus tumbuh 8%. Ya. Saya sampaikan, pertumbuhan itu adalah agregat dari belanja pemerintah, konsumsi masyarakat, investasi, ekspor impor. Ya. Ya. Betul. Ya. Jadi itu 4 itu menjadi pilar. Sekarang belanja pemerintah itu kontribusinya terhadap pertumbuhannya 15%. Kita mau tarik berapapun pasti terbatas karena 15%. bukan hanya 15%, pajak yang kita bisa kumpulkan juga sangat terbatas. Belum ada pembatasan 3% dari GDP untuk defisitnya. Jadi kita berharap belanja pemerintah sebagai motor pertumbuhan itu tetap ada batasnya. Ya. Yang kedua adalah konsumsi masyarakat. Dengan banyaknya layoff sekarang, kelas menengah yang menurun, Betul. kontribusi konsumsi masyarakat juga pasti ada batasnya. Ya. Karena itu yang ketiga yang paling penting yang betulnya bisa kita manfaatkan adalah investasi. Investasi. Oke. Bagaimana supaya investasi masuk? Berikan kepercayaan pada dunia usaha. Oke. Selalu saya katakan, Indonesia itu butuh pengusaha besar, pengusaha menengah, pengusaha kecil. Dan tidak perlu didikotomikan. China bisa menjadi negara seperti Singapura, bahkan lebih seperti cerita dongeng lebih hebat dari Singapura. Dalam waktu 30 tahun dari tahun 90 sampai tahun 2026 ini, mereka bisa menjadi negara dengan kekuatan ekonomi nomor 2 di dunia. Ya. Karena itu Jeffrey Sachs mengatakan 2 negara yang fenomenal di Asia itu adalah China dan Singapura. Karena 2 hal tadi. Oke. Apa yang membuat China bisa seperti sekarang? Karena mereka juga dorong pengusaha-pengusaha besarnya yang market cap-nya minimal 100 miliar dolar. Wow. Kita butuh. Ya. China sekarang punya mungkin 10 bahkan 20 perusahaan Yang kelas besar. yang market cap-nya di atas 100 miliar dolar. Ya. Kalau kita lihat Indonesia, mana perusahaan Indonesia yang punya market cap 100 miliar dolar? Ya. Nggak ada. Ya. Oke. Oke. Jadi kita harus dorong. Tetapi saat bersamaan kita harus punya kelas menengah, pengusaha menengah yang besar. Kuat. Oke. Dan terakhir kita harus punya pengusaha kecil menengah yang juga besar. Tapi mereka harus ada linkage antara yang atas menengah. Jangan didikotomikan antara atas, menengah, dan bawah. Ini adalah satu kekuatan yang harus kita tumbuhkan, ya kan? Ya. Dan peran negara. Kalau persoalan soal keadilan, disitulah negara harus hadir untuk memungkinkan terjadinya trickle down effect. Oke. Dan banyak semua negara
ya seperti negara-negara Skandinavia, mereka bisa melakukan, Kanada bisa melakukan, mereka menjadi welfare state karena mereka punya perusahaan besar, mereka punya perusahaan menengah, mereka perusahaan kecil, tetapi memberikan manfaat dan tugas negara untuk mendistribusikan. Melalui apa? Melalui pajak. Oke. Aduh, cocok jadi Menteri Perindustrian kayaknya. Aduh, Mas Tommy, ini cerita dongengnya luar biasa. Dahsyat. Dan kita sebagai jurnalis ikut bangga juga karena punya Dubes yang isi kepalanya itu luar biasa lah ya, di luar dugaan kita. Terima kasih Mas waktunya. Terima kasih. Makasih, Mas Tommy. Masih banyak ilmu yang akan disampaikan. Mungkin Mas Tommy punya peran yang luar biasa nanti buat, tadi kan di Singapura, sekarang mungkin di dalam negeri ya. Ya. Kita nggak tahu nanti apa, kan siapa tahu ada reshuffle kan. Mas Tommy, thank you waktunya. Makasih Mas Tommy. Sama-sama. Saya terus berkarya untuk Indonesia. Demikian teman-teman, Sobat Sindo, To The Point aja kali ini. Saya Gaib Marto Sigit. Saya Pung Purwanto. Sampai jumpa minggu depan. Bye-bye. Baik. To the point aja.